Itu kayak taksi di Pak Restu, Mas. Yaudah, pegangan ya, Tin. Aku kejar, Tin. Pak Restu, Pak Restu. Pak, berhenti, Pak. Pak Restu. Pak, berhenti dulu. Kamu mau kemana? Mau datang? Ya? Mau ngapain datang kemana? Udah nggak ada, orangnya udah pulang semuanya. Aku kan suruh on time. Ini udah jam berapa? Jam 3. Kamu kemana? Semuanya udah dikorbanin di sini, kamu nggak ada. Selesai semuanya. Anje, Pak, Centini minta maaf. Saat ini Centini pun siap, Pak. Siap apa? Udah nggak bisa. Udah terlambat semuanya, Centini. Udah nggak perlu. Pak, tolong Pak, jangan marah dulu, Pak. Ini bukan salah Centini semua, Pak. Saya nggak bicara sama kamu, Tejo. Dan saya berhak marah sama dia. Dia udah salah. Gak cuman uang. Kamu tahu berapa investasi buat tempat itu? Buat kru semuanya kamu tahu berapa? Hah? Gak perlu kamu ganti kok. Gak perlu. Gak cuman uang, pikiran saya. Saya udah begadang dari pagi sampai pagi dan sekarang semua usaha saya itu gagal semuanya. Anje, Pak, Centini mau gimana lagi? Centini itu nggak bisa berbuat apa-apa. Karena ini kan menyangkut pekerjaan Centini, Pak. Centini itu kerja karo Bu Kinan. Jadi mau nggak mau, Centini itu harus mengikuti perintahnya Bu Kinan. Kinan lagi. Berapa kali saya bilang sama kamu, Kinan mau ngerusak kamu. Masih percaya sama Kinan? Pak, Centini ini kan cuma pegawai. Jadi bagaimanapun, Centini itu nggak bisa menolak pekerjaan dari Bu Kinan. Apalagi waktunya masih jam kerja. Centini pun usaha, Pak. Bapak marah, Bapak kesel, itu wajar. Tapi saniki masuk mau seperti ini toh, Pak? Monggo, Pak. Kalau memang harus dilakukan, Pak. Saniki pun siap, Pak. Siap apa? Udah nggak bisa, Centini. Udah pulang semuanya, krunya udah nggak ada. Dia kita siap melakukan apa yang memang sudah menjadi rencana Bapak. Pak, Pak Restu kan ngajarin saya buat optimis. Kenapa Bapak sekarang jadi pesimis, Pak? Kok Bapak nyerah sih, Pak? Bukan masalah nyerah atau enggak, bukan salah benar atau salah enggak. Tapi kalau emang kita mau syuting, itu harus ada tempat. Dan sekarang tempatnya udah nggak bisa. Krunya juga udah pada pulang. Kalau emang mau tempat baru, kita harus cari dulu dan itu makan waktu. Ada survei dulu dan juga krunya misalkan dipanggil, dia belum tentu mau. Dan satu lagi, tadi aku udah hubungan sama sekretaris saya Pangga dan dia bilang sama aku kalau emang Pangga itu udah marah, dia udah nggak ngasih kesempatan kita lagi. Mau gimana coba? Ya Allah, aku nggak tega lihat dia seperti ini, ya Allah. Kuatin Centini, ya Allah. Pak Restu, kenapa betul bisa dicoba toh, Pak? Coba Bapak berusaha, Centini juga berusaha. Kalaupun misalkan gagal, yang penting kan kita berusaha, Pak. Pak, bukan malah nyerah seperti ini, Pak. Insya Allah Allah akan meridhoi, Pak. Allah akan kasih jalan, Pak. Monggo toh, Pak. Iya, Pak, bener, Pak. Kita harus coba dulu, Pak. Harus usaha dulu, Pak. Boleh usaha, kalau emang usaha itu perlu lokasi. Dan kalau lokasi itu, di mana saya harus bisa ketemu pembeli itu harus interaksi dengan sabun cucinya. Dan itu semua kan butuh survei. Insya Allah Centini tahu tempatnya, Pak. Gimana kalau misalkan Bapak percayakan karo Centini, Pak? Saya nggak tahu rencana kamu apa. Tapi saya percaya sama kamu, ayo. Oke, Pak. Kalau gitu Bapak ikut Centini ya, Pak? Duduk! 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 Gua kagak mau tahu. Sekarang lo tinggal di sini. Lo nggak boleh kemana-mana. Sebelumnya lo lunasin hutang-hutang lo. Ngerti lo? Maaf nih Bang Udin, katanya tetangga saya yang dikontrakan, katanya Bang Udin udah maksa si Centini buat nyanyi, buat ngelunasin utang saya. Lunasin hutang apaan? Hah? Dia malah bikin gua rugi, gua nombok. Karena Centini ngerusak baju-baju show-nya. Gua jadi harus ganti rugi. Nah sekarang hutang lo jadi nambah. Lah, nah kemana aja belum lunas, kenapa sekarang jadi nambah Bang Udin? Kalau lo kagak mau bayar, gua akan tagih langsung sama Centini. Dia harus nyanyi lagi di lapangan. Hah? Jangan Bang Udin. Ya udah, nggak apa-apa deh, ditambahin deh. Tapi jangan ganggu si Centini, jangan suruh dia nyanyi lagi ya. Biar
nanti ya saya yang tanggung semuanya deh. Ya. Gua kagak peduli, lo pikir aja sendiri. Sekarang gua mau ke pasar, ngurusin lapak gua. Setoran gua lagi seret. Tapi awas, kalau sampai lo kabur, makanya lo akan gua bawa. Ngerti lo? Jangan Bang Udin, jangan bawa nyanyi Bang Udin. Dia pilih kayak satu-satunya. Jangan Bang Udin, jangan ya. Jangan, udah biar Ayah aja yang tanggung ya. Sebaiknya lo nurut aja sama gua. Hah? Ya Bang Udin, ya Bang Udin. Tapi Bang Udin. Bang Udin. Aduh, gimana sih ini? Mau diturunin semuanya, Pak? Nah, nanti aja. Belum tahu tempatnya kayak gimana. Ini kamu bawa saya ke sini tuh mau ngapain sebenarnya sih? Saya nggak ngerti. Gini loh Pak, ini tempatnya pasar ini kebetulan kan deket sama kontrakannya Centini. Centini kalau misalkan beli sabun cuci itu di sini Pak. Di sini banyak berbagai macam merek. Lah ibu-ibu di sini pasti tertarik banget. Kenapa Centini bilang Bapak untuk ke sini aja? Karena Bapak bisa cari lokasi yang tepat, yang sekiranya sesuai dengan yang Bapak rencanain itu Pak. Pasti ada Pak. Dan ibu-ibu pasti akan ngedukung Pak. Coba ya, saya cek ya. J. Saya lihat lokasi dulu, ya. Mas Tejo, alhamdulillah Mas. Kayaknya Pak Restu itu sudah mulai semangat lagi untuk syuting. Iya, Tin. Semua ini berkat kamu, Tin. Karena kamu semangat, jadi semuanya semangat. Pak, mau dibantuin, Pak? Ngapain sih mesti ke pasar segala? Ini yang gue takutin nih. Restu kayaknya udah punya konsep deh sampai dia mau ke pasar kayak gini. Ngapain sih dia? Jangan-jangan syutingnya tetap jadi. Pak, Mas. Ayo. Ayo. Oh ya, enggak. Nah, di sini aja. Nah, kalau Iya, Pak. lihat, tunggu dulu. Oke, di sini tuh paling pas buat syuting karena kental suasananya dengan pasar. Tapi harus bilang satu-satu, rame banget orangnya. Alhamdulillah kalau misalkan tempat ini ternyata cocok menurut Bapak nih Pak untuk lokasi syuting. Nih, mau pakai sekarang. Kunci Pak. Tuh. Tadi lihat kamar mandi di situ tuh. Oh, Iya. kunci Pak. Iya. Mas, akan tidur Iya, ya, iya. Pak. Yaudah, saya bongkarin ya, Pak. Ya. Nah, Jo. Makasih buat semuanya ya. Iya, Pak. Nggak usah sungkan, Pak. Pokoknya demi keberhasilan Centini, pasti saya dukung, Pak. Nah, Jo, bentar Jo. Iya, Pak. Mereka beneran mau syuting. Aduh, gimana caranya nih gue ngegagalinnya? Apa gue rusak aja kali ya propertinya? Aduh, Pak! Aduh, gimana sih? Bisa lihat dikit ya sih kalau jalan? Ya Bu, maaf. Ya, hati dong sakit nih, aduh. Bu Ginan, ngapain di sini, Bu? Mau sabotase ya? Ini tempat umum ya, Jo. Gue bisa kesini, terserah gue dong. Bu, jangan bercanda, Bu. Kalau cari alasan yang tepat, Bu. Ini pasar. Ibu mau ngapain di sini? Mau beli oncom sama sayur asem? Terserah gue lah, lo nggak usah sembarangan ya kalau ngomong ya. Bu, ini bukan mall, Bu. Bukan tempatnya Ibu. Pasti Ibu punya niat jahat sini kan? Pasti mau gagalin proses syutingnya Centini, ya kan, Bu? Bu, mendingan Ibu keluar dari sini sebelum saya sama Pak Restu ngambil tindakan. Lo diem ya. Lo jangan seenaknya fitnah gue ya, enak aja lo. Enggak, gue nggak mau ngapa-ngapain kok di sini. Terserah gue deh. Bu, kalau Ibu punya niat jelek di sini, saya nggak segan-segan bakal teriak, Bu. Mendingan Ibu keluar dari sini, Bu. Lo mau ngapain emangnya, Jo? Lo jangan gila ya. Bu, Bu, lihat tuh, Bu. Lihat. Saya kenal sama preman itu, Bu. Dan preman itu paling senang lihat cewek cantik, bajunya mahal, tasnya mahal, sepatunya mahal. Enak banget buat dirampok. Lo hati-hati lo ngomong ya. Jo, awas lo ngapa-ngapain lo, Jo. Beneran, Bu, saya nggak ngancem, Bu. Jadi mendingan Ibu pergi dari sini, Bu. Saya ngasih tahu aja sih, Bu. Jo. Alhamdulillah, seenggaknya proses syuting aman. Itu kan Centini. Kebetulan. Ikut gua.
Pak. Ikut gua sekarang. Ayo. Ya, kok ditarik-tarik toh, Pak? Ikut gua. Kok Pak, kambingnya aku loh, Pak. Sampai lagi, Pak Udin. Bagus. Lo masih ingat gua? Gua cariin kemana-mana, rupanya lo ada di sini. Sekarang juga lo ikut gua. Panjun tolong toh, Pak. Jangan ke, Pak. Centini tasih wonten kerjaan ke, Pak. Gua kagak peduli. Sekarang juga lo ikut gua. Astagfirullahaladzim. Gimana sama proyeknya Pak Restu kalau Centini ikut Pak Udin? Oh ya Allah, pasti gagal iki. Tapi piye caranya bisa lepas dari Pak Udin? Tapi niki bukan salah Centini, Pak. Centini itu akan bertanggung jawab, Pak. Centini akan bayar utangnya, Pak. Biarkan Centini saniki kerja dulu, nggih, Pak. Gua nggak peduli. Lo sudah ngerugiin gua. Sekarang juga lo ikut gua. Tapi niku bukan salah Centini, Pak. Centini akan bertanggung jawab, Pak. Ah, sudahlah. Ayo, sekarang ikut. Pak. Udah, ikut aja udah. Yo, Ya Pak, kok Centini nggak balik-balik lama banget ya? Emang toiletnya di mana? deket kok Pak. Apa jangan-jangan ini ada hubungannya sama Bu Kinan lagi Pak? Kinan. Iya Pak, soalnya tadi Bu Kinan tuh kesini mau gagalin syuting Pak. Yaudah, gini aja Pak, saya susul ya. Ya, jangan di sini aja ya. Yaudah, jagain ini, jagain kamera sama lampu ya. Saya cari dia ya. Iya Pak, ya Pak. Ya Allah, jangan sampai gagal syuting ini ya Allah. Kalau sampai gagal, kasihan Centini sama Pak Restu. Terus impian Centini gimana ntar? Centini, Bu, maaf. Ya, ada apa deh? Tadi lihat perempuan nggak ya? Tinggi segini, lalu panjang, dia pakai baju hijau. Mentol-mentol ada, tahu nggak ya? Oh, kurang tahu ya, Nak. Soalnya di kamar mandi nggak ada perempuan. Kalau memang janjian di sini, tunggu aja. Nah, permisi Makasih dulu ya. Makasih ya. Ya. Ih, Pak, liatin. Ini kain keren banget, Pak. Pak, Bahannya halus, jahitannya juga bagus. Pak, maaf, Pak. Ya. Maaf ya. Ini pemilik baju ini di mana ya? Tadi sih dia di sini, Pak. Terus dia ditarik-tarik sama Bang Udin. Gak tahu mau dibawa kemana. Sampai bajunya terjatuh. Untung aja saya yang mungut. Bang Udin siapa ya? Itu Bang Udin yang biasa suka narik setoran di lapak sini. Oke. Oke. Pak, ini saya beli bajunya ya. Oh, boleh. Ya. Ya. Makasih ya. Makasih ya, Pak ya. Makasih. Mantap, rezeki gede.